Shalom Bapak Ibu. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita senantiasa datang ke hadirat Tuhan. Walaupun hari ini kita ibadah secara online, semua itu karena kasih, tidak mengurangi kasih kemurahan Tuhan bagi kita. Dimanapun kita berada, Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada semua itu karena kasih-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Biar Roh Kudus Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
Engkau hebat, Engkau dahsyat bagi kami. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Beri sukacita bagi Allah kita yang dahsyat. Hanya dekat Allah saja kita boleh tenang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita di akhir-akhir ini. Haleluya Yesus. Allah senantiasa menolong dalam hidup kita. Terima kasih. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia melayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia melayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia melayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia melayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, benar Tuhan, Engkau penolong kami, penjaga kami, penghibur kami seumur hidup kami. Hari ini Tuhan, kembali lagi kami bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan di pagi hari ini menjadi firman yang membawa kehidupan baru dalam hidup kami. Kami boleh diberkati, diteguhkan, dikuatkan, sehingga kami boleh terus hidup di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang berada di tempat mereka masing-masing. Biarlah kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan berfirman di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkannya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita fokuskan hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita sama-sama membacakannya. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan
dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikian tidak beralih tiang awan itu, tetapi ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Berbahagialah orang yang membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, penyertaan Tuhan sumber kekuatan. Sekali lagi, penyertaan Tuhan sumber kekuatan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang arti yang benar dari penyertaan Tuhan, agar kita tidak mudah mempersalahkan Tuhan dan kita tetap kuat dalam mengalami kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika saya membaca sebuah buku dan isi daripada buku itu menceritakan seorang bapak yang sedang merasa menyesal menjadi orang Kristen. Mengapa dia menyesal? Rupanya dia tidak mengerti secara benar tentang penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Pada suatu hari bapak ini datang kepada pendeta dengan wajah yang muram dan nada yang frustasi. Dia berkata, mulai sekarang saya tidak lagi menjadi orang Kristen. Buat apa saya menjadi orang Kristen kalau hanya musibah, kegagalan, dan kemalangan yang terjadi dalam diri saya atau yang saya alami. Sejak saya dibaptis, bisnis saya merosot, anak-anak saya sakit, bahkan saya kehilangan mata pencarian. Katanya Tuhan menyertai umatnya, tetapi apa yang saya dapatkan? Mulai sekarang saya tidak akan percaya lagi kepada Tuhannya orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan iman seperti ini bisa terjadi pada siapa saja. Dalam pergumulan yang berat seringkali timbul pertanyaan-pertanyaan, apa arti dari penyertaan Tuhan? Ketika kita mempunyai konsep yang keliru tentang penyertaan Tuhan, maka akan terjadi kemunduran iman seperti yang dialami oleh Bapak tadi. Jika demikian, apa arti daripada penyertaan Tuhan? Hari ini saya akan membagikan dua hal. Arti sebenarnya tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya bebas dari masalah. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya bebas dari masalah, bebas dari persoalan, bebas dari sakit penyakit. Ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, masalah tetap ada dan akan terjadi terus menerus. Salah satu harapan semua orang pada waktu memutuskan untuk menjadi orang yang percaya adalah masalah-masalah dalam hidup kita berkurang. Dan kalau bisa masalah itu tidak pernah lagi terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita
firman Tuhan hari ini, sejak bangsa Israel dibebaskan Allah keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, Tuhan selalu menuntun menyertai umatnya. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 21 di sana mengatakan Tuhan menyertai umatnya dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Namun apa yang terjadi dalam perjalanan mereka, masalah demi masalah datang menyambut mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ketika mereka di dekat Hirot di depan Baal Zebon, mereka sangat ketakutan. Mereka dikejar bangsa Mesir dari belakang, sedangkan di depan mereka terbentang laut Teberau. Di gurun Sur mereka berjalan tanpa mendapatkan air selama 3 hari. Sedangkan tiang awan, tiang api ada di depan mereka. Ini berarti bahwa sekalipun Tuhan menyertai umatnya, bukan berarti Tuhan menjamin umatnya bebas dari masalah. Bila kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Musa, Daud, Yeremia, Petrus, dan Paulus serta rasul-rasul lainnya, mereka tidak luput dari permasalahan hidup. Sekalipun Tuhan menyertai mereka. Bahkan Yesus sendiri pada waktu dia lahir sampai mati di kayu salib, ia terus menerus mengalami masalah. Baik dari saudara-saudaranya sendiri, orang-orang Farisi. Itu berarti bahwa penyertaan Tuhan tidak menjamin hidup umatnya bebas dari badai persoalan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti arti yang benar tentang penyertaan Tuhan, kita tidak akan frustasi, bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berjanji kepada umatnya bahwa mereka akan terlepas dan bebas dari permasalahan. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan bagi setiap umat-umatnya di dalam menghadapi setiap persoalan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pahami tentang penyertaan Tuhan yang sebenarnya di dalam hidup kita. Supaya ketika ada badai persoalan hidup datang menerpa kehidupan kita, kita tidak mempersalahkan Tuhan dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Seperti cerita Bapak tadi, dia menyesal menjadi pengikut Kristus. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin umatnya berkecukupan senantiasa. Artinya tidak mengalami kekurangan. Mungkin saudara pernah mendengar satu khotbah seorang hamba Tuhan yang berkata begini, saudara. Kita ini anak raja yang maha kaya. Bila Tuhan menyertai kita, mustahil kita menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kekurangan.
Wow. Ternyata survei membuktikan masih banyak juga orang-orang Kristen yang hidup di dalam kekurangan dan tidak semua mereka hidup dalam kelimpahan. Pertanyaannya, apakah ketika mereka berada di dalam kekurangan Tuhan tidak menyertai mereka? Tidak, Tuhan tetap menyertai. Dalam keadaan apapun, dalam kelimpahan dan kekurangan, Allah tetap menyertai umatnya. Sekalipun umatnya tidak setia, Alkitab berkata Allah tetap setia kepada umatnya. Mari kita memperhatikan teks yang kita baca. Ketika bangsa Israel lepas dari laut Teberau, mereka berjalan terus ke padang gurun Syur. Di tengah terik matahari yang menyengat, mereka harus berjalan dengan antusiasnya. Mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah terik matahari yang menyinari mereka, mereka tidak menghiraukan. Bahkan debu tebal menerpa wajah dan mata mereka, itu pun tidak diperdulikan oleh mereka. Tetapi 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan persediaan air yang mulai menipis, mulai berkurang. Tadinya mereka semangat, ya, tidak peduli dengan panasnya terik matahari, debu. Mereka begitu antusias mengikut Tuhan. Bibir mereka memuliakan Tuhan, hati mereka bersuka cita. Tetapi ketika mereka sedang melihat air, persiapan mereka sudah mulai menipis. Mereka lelah, mereka haus, mereka mulai khawatir dan bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berkata kepada Musa, "Kami haus, apalagi yang harus kami minum?" Hati mereka tidak lagi bersuka cita. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, "Apa yang harus kami minum?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan tidak menjamin umatnya untuk berada di dalam kecukupan senantiasa. Apakah Tuhan meninggalkan mereka saat itu? Tidak. Allah tetap menyertai mereka melalui tiang awan dan tiang api. Tetapi kenapa mereka masih berada? Kenapa mereka bisa berkekurangan? Semuanya diizinkan oleh Tuhan bisa terjadi untuk mau menyatakan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bisa melihat salah satu tokoh di dalam Alkitab yang dikenal sebagai orang yang jujur, takut akan Tuhan, saleh, yaitu Ayub. Ayub seorang yang kaya raya, dan saya percaya Tuhan menyertai Ayub. Satu ketika Tuhan menguji Ayub dan semuanya habis ludes, anaknya, hartanya habis. Ayub jatuh miskin. Pertanyaannya, apakah Allah tidak menyertai Ayub? Ayub tetap disertai oleh Tuhan. Jangan mengukur penyertaan Tuhan dari segi materi, kaya dan miskin. Dalam keadaan apapun Tuhan tetap menyertai kita. Jadi ketika saudara dan saya berada di dalam kegagalan atau mungkin hidup di dalam kekurangan, jangan pernah berkata Tuhan sudah tidak menyertai saya. Tuhan tetap ada menyertai kita. Oleh sebab itu kita harus memahami secara benar tentang penyertaan Tuhan.
agar kita tidak bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin umatnya bebas dari masalah, bebas dari sakit penyakit, bebas dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi penyertaan Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi persoalan dan masalah hidup. Di masa pandemi ini, saudaraku, secara daging kita tidak dapat mau menerima semuanya. Segala sesuatu serba dibatasi, ya. Orang banyak yang menjadi stres. Dan saya pernah mengatakan, orang mulai bertanya begini, kapan sih corona ini selesai? Sudah terlalu lama. Manusia mulai tidak nyaman lagi. Dan itu pun juga mempengaruhi ekonomi kita, kesehatan kita. Tapi percayalah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesulitan apapun, segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita semakin berharap kepada Dia, semakin percaya kepada janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan bukan berarti Tuhan menjamin umatnya berkecukupan senantiasa dan tidak pernah akan mengalami kekurangan. Tetapi penyertaan Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dia akan memberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Bukankah Alkitab berkata, kalau burung-burung di udara tidak punya ladang, Tuhan pelihara dan Tuhan sediakan makanannya siang dan malam. Apatah lagi kita umat ciptaannya. Saya percaya Tuhan akan menyediakan dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebagaimana Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 19, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jangan pernah putus asa ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan hidup. Percayalah bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Percayalah bahwa Dia akan menyertai hidup dan saya, hidup saudara dan saya. Jangan bimbang, jangan takut menghadapi pergumulan hidup ini. Allah kita akan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Dia akan menjamin hidupmu, baik masa kini maupun masa yang akan mendatang. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan hidup saudara jatuh tergeletak, namun tangannya akan menopang hidup saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama tentang penyertaan Allah. Mari kita mau mengerti dengan benar tentang penyertaan Allah. Bahwa penyertaan Allah bukan berarti kita bebas dari persoalan dan masalah. Penyertaan Allah bukan berarti kita senantiasa hidup di dalam berkecukupan dan tidak pernah mengalami kekurangan. Penyertaan Allah akan memberikan pertolongan bagi kita di dalam kesulitan yang kita hadapi. Bersama Tuhan kita akan melakukan banyak perkara yang besar. Dia Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan juga yang menggenapi firman-Nya bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah kita bersungut-sungut. Jangan pernah kita mempersalahkan Tuhan ketika persoalan hidup datang menerpa hidup kita.
ketika sakit penyakit datang menerpa hidup kita, engkau dan saya tetap percaya. Dan jangan pernah lari meninggalkan Tuhan, apalagi menyangkal Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, Bersamamu Tuhan. ku Kami bisa melewati semua badai yang menerpa hidup kami. Biarlah Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, memohon pertolongan yang daripada-Mu. Engkau meneguhkan hati kami di dalam melewati badai kehidupan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tidak menyangkal dan meninggalkan Tuhan di dalam hidup kami, karena Engkau telah memberikan pertolongan bagi kami. Engkaulah tempat pertolongan kami yang tepat. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita mau berdoa dan biarkan musik dialungkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memahami secara benar tentang penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah berjanji ketika engkau dan saya setia kepada Tuhan, engkau luput bebas dari masalah, dan engkau tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan dan sakit penyakit dalam hidupmu. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan pertolongan bagi kita, kekuatan bagi kita di dalam menghadapi setiap badai. Oleh sebab itu ketika badai datang menerpa hidupmu, janganlah engkau mempersalahkan Tuhan. Apalagi engkau sampai meninggalkan Dia. Tetaplah engkau bertahan di dalam Dia. Dia akan memegang tanganmu dan Dia akan menolong engkau dan memampukan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, sehingga badai yang menerpa hidupmu tidak akan membuat imanmu tergoncang sedikit pun, dan engkau selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa lewat daripada badai yang kualami ada rancangan Tuhan yang indah bagiku, di mana Allah akan mau menyatakan
kuasa dan mujizatnya. Haleluya. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, Yesus, Kau dasar, Kau tempat perlindungan, Kau pertolonganku yang benar. Kami percaya kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami ketika kami berada di dalam kesulitan. Ketika badai menerpa hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu setia menopang hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Engkau Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan. Biarlah kami tetap percaya pada penyertaan-Mu. Sekalipun badai datang menerpa hidup kami, kami tetap berkata, Yesus ada bersama dengan kami. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami Tuhan, sehingga ketika badai datang menerpa hidup kami tidak mempersalahkan Tuhan dan bersungut-sungut kepada Tuhan, melainkan kami tetap bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami.
Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Semua kita yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa. Biarlah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saatnya kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya Haleluya, berkat Tuhan melimpah bagi kehidupan kami yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapak, Bapak sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hamba akan berdoa syafaat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Tuhan Engkau akan memberkati mereka di tempat mereka masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Sertailah perjalanan hidup mereka dimanapun mereka berada.
Tuntunlah mereka senantiasa seperti Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun badai datang silih berganti, biarlah umat-umatmu, anak-anakmu, jemaatmu tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak, hamba mau berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mungkin di minggu-minggu ini mereka sedang berulang tahun. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, panjang umur, sehingga mereka selalu kuat dan sehat. Terutama di masa pandemi ini Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan keluar masuk kami di mana kami berada. Tiang awan, tiang api Tuhan ada bersama dengan kami. Kami dijauhkan dari segala virus-virus yang ada di dunia ini Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami tubuh yang sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Memberkati lumbung-lumbung kami, usaha-usaha jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh dipenuhi segala apa yang kami perlukan di dalam hidup kami. Sebagaimana Tuhan memelihara burung-burung di udara, Tuhan pun juga memelihara hidup kami. Dan kami akan hidup dalam berkecukupan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap langkah kami. Baik anak-anak kami yang dalam bangku sekolah, yang lewat online, biarlah Tuhan Engkau tolong juga mereka, berikan hikmat kepandaian. Baik yang ada di Bontang, di luar kota Bontang, Pulau Jawa, dimanapun mereka berada, Kalimantan Timur, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami tetap memberkati bangsa kami Indonesia. Walaupun Tuhan saat ini sedang dalam keadaan yang sungguh mencekam kehidupan kami, kami tetap berdoa bagi bangsa kami, negara kami, negeri kami yang kami cintai. Tuhan akan memberikan hujan pertobatan, pulihkan keadaan bangsa kami, ekonomi, bahkan sakit penyakit Engkau sembuhkan. Para medis yang sedang merawati pasien-pasien COVID-19, Tuhan akan tolong perlindungan-Mu. Hikmat diberikan kepada Bapak Presiden, wakil dan seluruh jajarannya. Bahkan kami berdoa para negara kami yang sedang menjaga keamanan negeri kami, kota kami, bangsa kami. Tuhan, Engkau juga akan melindungi mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur saat ini. Biarlah seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada sedang beribadah. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain mengikuti ibadah online. Biarlah semuanya menjadi berkat. Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah kami boleh sama-sama terus di dalam menyembah, memuliakan nama Tuhan. Memberkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian. Sehingga di hari-hari mendatang kami terus bersama-sama untuk melayani Tuhan. Hamba-hamba-Mu di kota, di desa, di pelosok pedalaman, Tuhan pun juga akan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari alahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin.